So what's up guys, I'm back. Today, I want to talk about something that has been bothering me personally for all these years. Jadi, gue mau cerita dulu sebentar. Saat serangan Jakarta di Sarinah terjadi 14 Januari yang lalu, gue lagi syuting di Taiwan. And I saw the reactions on the faces of the people around me. Muka-muka yang khawatir, muka-muka yang takut, muka-muka yang menganggap Indonesia penuh dengan ekstremis. Yang otomatis, gue assure mereka, gue bilang ke mereka, kalau Indonesia nggak kayak gitu. Indonesia itu aman men. Tapi yang gue sadar adalah reaksi mereka bukan lagi reaksi yang asing bagi gue. Bukan. Jadi gini guys, gue udah tinggal di seluruh dunia semenjak gue kecil. Mau di Norway, Denmark, maupun India. Muka-muka orang luar terhadap Indonesia kayak gitu. Apalagi setelah terjadi kejadian tertentu. Mereka khawatir akan ekstremisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia. Tapi gua selalu meyakinkan semua temen-temen di luar kalau Indonesia is not like that. The majority of Indonesians are peace-loving people. Dan secuil orang itu tidak merepresentasikan kita. Tapi gua introspeksi diri dan gua sadar kalau temen-temen gua yang di luar sana itu nggak salah dengan pemikiran mereka. Maksud gua gini nih, kita harus sadar kalau mayoritas orang Indonesia walaupun gak radikal dan ekstrem do a lot of that makes us seem that way. If you don't believe me, kalau lu gak percaya gua, let's look at our everyday lives. Mari kita lihat keseharian kita. Dasar Indonesia, Asia, pribumi, tahu main basket, saya main-main. Pendek gak sadar diri apa? Indonesia tuh biasanya main badminton. Masuk-masuk tuh lihat tuh, seorang kulit hitam aja yang main, orang Flores, apaan sih main bola lari. See that? We still judge people by their race, their skin color, their religion, and whatever else. It might not seem extreme or radical, but that just shows betapa dekatnya sikap ekstremisme itu ada di sekitar kita. And to menjauh dari sikap-sikap begini, we have to start being open-minded and start respecting each other. Respect diversity. Our diversity is what makes Indonesia great. Bhinneka Tunggal Ika, guys. Yeah, yeah. Hey. Sekarang kita lihat sikap-sikap lain yang orang Indonesia suka lakuin. Berita kayak gini dipercaya bro. Ya ampun. Lihat juga nih. Ih, berita apaan? Gak apa-apa men, gue komen aja. Bodoh. Tuh kan, we the young generation have crazy access to internet. Tapi yang kebanyakan gue lihat, kita yang malah baik dan pintar lebih memilih untuk diam dan gak ngapa-ngapain ketika kita melihat banyaknya post-post yang gak jelas dan yang ada di internet. When we diam aja, we let the radical minds and extremist thoughts untuk menyebar guys. We are the ones yang harus memulai untuk bikin post-post yang berguna untuk meng-counteract their dan memulai spread nilai-nilai kebaikan dari kita. Use our power in social media. Hashtag Andovi Presiden Indonesia ke-10 dah Lopez. Boom boom, vote for me, don't vote for Kajo. Yeah. Anyway, another thing yang orang Indonesia suka melakukan adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau violence. Please guys, ini tuh bukan zaman purba lagi dimana kita semua monyet dan kita semua berantem. Kita udah manusia yang advance dan kita bisa menyelesaikan masalah dengan diskusi dan dialog. Tanpa kita sadar, menyelesaikan masalah dengan kekerasan itu bibit-bibit radikalisme dan ekstremisme guys. Moving on. Another thing that Indonesians do unknowingly is ngomongin orang dari belakang. Gimana Agra lo kemarin? Bisa, lumayan lah. Gue denger Andovi gak bisa kemarin. Gimana dia mau bisa? Kelas saya jarang masuk. Gue denger dia main cewek mulu, biasa artis YouTube. Padahal jelek dia, kecil. Jangan bicarain dia, takut orangnya tahu nih. Gak bakal denger dia, congnya banyak, gak pernah mandi. Oh iya, Gak bakal tahu. Ini aja. Emang dia jarang mandi? Gue baru mandi kemarin kok Kal. Dia suka nguping orang juga tau. Masa kita ngomong didengerin sama dia? Gak bagus loh. Udah, gak usah nama dia. Dosa. Ih. Aduh, orang Indonesia. Di depan gak enakan, tapi di belakang ngomongin buruk-buruk. Itu kita banget, ya nggak? Ya nggak? Nah, kalau ada masalah, kenapa sih kita nggak ngomongin aja dengan satu sama lain? Terus belajar untuk dengerin kritik dari orang dan introspeksi diri. Jujur aja, gue juga guilty banget soal ini. Gue juga gampang kritik orang, tapi nggak gampang introspeksi diri ketika orang lain kritik gue. Dan ini juga kesalahan besar dari gue. Dan sampai sekarang, gue sedang belajar untuk membaik dalam hal ini. So guys, anyway, thanks for listening to my rant. Basically,
Tapi, my point is, just realize that we are all humans. Dan kita cinta satu sama lain. Seperti yang kita ketahui dari pelajaran PPKN saat kita SD, kita makhluk sosial and we need each other. Hashtag Andovi lulus PPKN dan Lopez pas SD. So be open-minded and stop being stupid. So anyway, Jakarta itu nggak takut. Jakarta itu kuat. No. Indonesia itu nggak takut. Indonesia itu kuat. Don't forget to like, comment, and subscribe. Subscribe.